Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak ucapkan adik-adik. Bapak senantiasa berdoa semoga adik-adik senantiasa sehat walafiat, berkah rezeki dan senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Adik-adik sekalian, Bapak Heri Kuswara, alhamdulillah pada semester ini diberikan amanah untuk mengajar salah satu mata kuliah yang luar biasa, yaitu mata kuliah entrepreneurship, yang kebetulan salah satu kelasnya adalah kelas adik-adik. Adik-adik sekalian, pada pertemuan pertama ini, Bapak akan menjelaskan tentang mekanisme dari mata kuliah entrepreneurship atau kontrak kuliah mata kuliah entrepreneurship. Adik-adik sekalian, dasar pemikiran adanya mata kuliah entrepreneurship di Universitas BSI adalah bahwa ini dalam rangka mendukung dan menjalankan visi misi Universitas BSI dalam menciptakan entrepreneur-entrepreneur yang hebat, lulusan-lulusan BSI. Kemudian menjadikan Universitas BSI adalah kampus yang berbasis entrepreneurship atau entrepreneurial kampus. Kemudian adik-adik pertimbangan yang ketiga adalah jumlah peluang pekerjaan ini memang tidak sebanding dengan jumlah lulusan perguruan tinggi yang semakin banyak. Sehingga dibutuhkan para lulusan-lulusan yang punya kreativitas, yang punya inovasi, yang punya create usaha-usaha yang baru. Adik-adik sekalian, konsep pembelajarannya pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan mata kuliah entrepreneurship. Kemudian yang kedua, adik-adik wajib mengikuti seminar wajib. Seminar wajib ini adalah syarat utama untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester. Jadi adik-adik tidak akan mendapatkan nilai ujian akhir semester alias kosong nilainya kalau seminar wajib tidak mengikuti. Kemudian apabila suasananya kondusif, pandeminya mereda, nanti akan ada entrepreneur fair, ya, atau festival entrepreneur dari Universitas BSI. Kemudian setelah UTS akan ada presentasi penilaian. Presentasi ini nanti dalam bentuk kelompok, adik-adik ya. Kemudian adik-adik lembar tugas mahasiswanya tolong dikerjakan. LTM ini wajib dikerjakan secara individu, secara pribadi, ya. Contoh misalnya ada tugas untuk pertemuan pertama ini nanti dikumpulkan di pertemuan kedua. Nanti saya informasikan di grup WA ke email saya untuk dikumpulkan secara individu. Kemudian adik-adik pembagian kelompok juga dilakukan pada hari ini, ya. Nanti satu kelompok berapa orang kita lihat, ya. Dan pada hari ini juga di pertemuan pertama, adik-adik wajib membuat resume film Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Jadi adik-adik boleh pilih salah satu, apakah nanti Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar atau The Billionaire. Jadi dibikin resume atau sinopsisnya. Di pertemuan kedua sampai ke-6 adik-adik kita akan membahas materi tentang entrepreneurship, ya, apa itu entrepreneurship, bagaimana mindset entrepreneurship, bagaimana cara membuat bisnis model kampas, bagaimana menjadi karakter entrepreneurship yang sukses, ya. Kemudian di pertemuan ketiga dan 4 nanti kita akan membahas tentang slide-slide yang ada di pertemuan ketiga dan keempat, juga kita akan melakukan bimbingan bisnis plan atau perencanaan bisnis. Di pertemuan ke-7 kita review materi dari pertemuan kedua sampai ke-6, kemudian saya jelaskan juga tentang business plan. Di pertemuan ke-8 adik-adik akan mengikuti ujian tengah semester atau UTS, ya, yang dilaksanakan secara online ujiannya. Di pertemuan 9 adik-adik nanti ada entrepreneur fair atau expo entrepreneur jika memang suasana kondusif atau pandeminya mereda. Di pertemuan 10 nanti ada problem solving tentang business plan. Ya, ketika ada masalah-masalah tentang business plan yang sedang dibuat oleh kelompok, nanti bisa konsultasi dengan saya sebagai dosen pengasuhnya. Di pertemuan 11 sampai 15 ada presentasi kelompok. Nah, ini wajib. Jadi seminar wajib, presentasi kelompok wajib sebagai syarat utama untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester. Jadi nilai UAS itu didapatkan dari seminar wajib dan presentasi kelompok. Demikian adik-adik. Untuk sesi pertama saya jelaskan. Selanjutnya adik-adik inilah roadmap dari mata kuliah entrepreneurship. Di pertemuan pertama tentu kita tentukan pembagian kelompok, ya. Kemudian kontrak perkuliahan tadi sudah disampaikan. Tugas wajib secara individu membuat sinopsis atau resume tentang salah satu dari 2 film motivasi tadi. Adik-adik bisa searching di Google, di YouTube, ya, tentang film-film tersebut, ya. Kemudian adik-adik wajib mengikuti seminar wajib sebagai syarat utama untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester atau UAS, ya. Kemudian di pertemuan kedua sampai ke-6 pemberian materi dan bimbingan tentang BMC, bisnis model kampas. Kemudian UTS secara online, adik-adik kemudian mengikuti entrepreneur fair atau expo entrepreneur atau festival entrepreneur.
Kemudian pengganti nilai ujian akhir semester, adik-adik tidak ada UAS. UASnya adalah dengan presentasi dengan syarat telah mengikuti seminar wajib yang diselenggarakan oleh BSI. Inilah presentasi dan penilaiannya adik-adik. Nilai kehadiran 20%, tolong dicermati ya. Nilai tugas 25%, nilai UTS 25%, dan nilai UAS 30%. Nilai UAS ini adalah seminar wajib, entrepreneur fair, dan adik-adik presentasi kelompok. Seminar entrepreneurship ini bersifat wajib. Ya, jika tidak ikut, maka nilai UAS-nya adalah 0. Rencana tugas mahasiswa adik-adik tolong dikerjakan yang sudah Bapak share. Kalau adik-adik belum dapat share dari Bapak karena sudah di-share di grup, silakan adik-adik bisa download ya. Kemudian penilaian tugas dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ada di RTM. Tugas wajib dikumpulkan adik-adik ya, sesuai dengan jadwal pengumpulan perkuliahan. Jadwal seminar wajib dan entrepreneur fair, adik-adik, pendaftaran seminar wajib ada pada iktm.bsi.ac.id, nanti ada surat edarannya. Informasi pelaksanaan seminar wajib ada di www.bsc.ac.id, ya, juga ada surat edarannya. Pendaftaran kelompok ada di dosen.if2.indonesiancreative.id, ini dosen nanti yang akan mendaftarkan. Kelengkapan dokumen entrepreneur fair melalui entrepreneur fair 2.indonesiacreative.id. Ini yang perlu diperhatikan adik-adik pembagian kelompok. Kelompok wajib 3 sampai 5 orang, tidak boleh kurang dari 3, tidak boleh lebih dari 5 orang. Jadi paling sedikit 3, paling banyak 5 orang. Tentukan siapa ketua kelompoknya dari 3, 4 atau 5 orang itu ya. Waktu presentasi nanti setelah UTS 90 menit ya, setiap kelompoknya. Nanti ada tanya jawab dengan dosen dan dengan kelompok lain. Nah, studi kasusnya boleh adik-adik bidang usaha tentang teknologi, jasa, perdagangan, industri kreatif, produksi, budidaya, makanan, minuman, dan yang lainnya. Nah, pertemuan 2, 3, 4, dan 7, ini adik-adik dapat berkonsultasi tentang bisnis plan yang dibuat ya. Entrepreneur fair dilakukan pada pertemuan 9, presentasi dilaksanakan pada pertemuan ke-7 ya, pada saat pelaksanaan entrepreneur fair. Ini dokumentasi seminar wajibnya adik-adik yang pernah dilaksanakan di Universitas Binarsara Informatika. Nah, adik-adik di pertemuan pertama ini mempunyai tugas, yaitu membuat resume tentang salah satu dari 2 video inspirasi motivasi ini. Boleh meresume atau mensinopsis The Billionaire atau Mary Riana Mimpi $1 juta. Silahkan adik-adik searching di Google, di YouTube ya, tentang 2 video inspirasi ini. Resume film tersebut juga mendapatkan nilai, yaitu nilai tugas. Nah, bagi adik-adik yang sudah menjadi pengusaha, silakan bergabung di treasure.indonesiancreative.id. Kemudian, adik-adik inilah sebagai young entrepreneur. Menjadi seorang pengusaha muda bukan karena keturunan atau bakat, melainkan berawal dari pengetahuan, keterampilan, sikap, pengalaman, serta teknik. Selamat adik-adik menjadi pengusaha muda sukses. Nah, ini di pertemuan pertama ya. Kesimpulannya pertama, bentuk kelompok, silakan adik-adik dibentuk kelompok, pokoknya tidak boleh kurang dari 3, tidak boleh lebih dari 5. Cari ide usaha di kelompok tersebut, apa yang terbaik, yang bagus ide usahanya. Kemudian buat resume film. Nah, ini secara individu, nanti Bapak share email Bapak di grup WA.